Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan. Kembali lagi menjumpai Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Dan sahabat, hari ini saya akan menyajikan tentunya sebuah tema yang baru yang saya tuliskan. Perkataan Yesus, dasar kehidupan beriman yang kokoh. Perkataan Yesus, dasar kehidupan beriman yang kokoh. Nah, ini didasarkan atas apa yang ditulis secara rinci oleh Matius, salah satu dari 12 murid Yesus yang dia sendiri adalah termasuk dalam bilangan 12 murid Yesus. Juga dilengkapi oleh seorang penulis kitab Injil yang lain namanya Lukas. Lukas juga pengikut Yesus. Selain itu dia juga adalah seorang dokter atau tabib. Dan dia juga seorang peneliti. Nah, Matius menulisnya di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Nah, kita lihat di sini bagian ini merupakan bagian yang terakhir atau satu atau beberapa ayat sebagai paket terakhir, bagian terakhir dari seluruh rangkaian khotbah Yesus di Bukit di Galilea 2000 tahun yang lampau. Yang cukup panjang yang kita sudah kenal mulai dari yang dicatat oleh Matius pasal 5, 6, dan 7. Nah, 3 ayat terakhir ini sebelum nantinya pada minggu depan kita akan berbicara tentang apa kesan pendengar, kesan audiens atas seluruh khotbah Yesus di Bukit itu. Itu akan kita bicarakan minggu depan. Dan hari ini adalah bagian terakhir dari seluruh khotbah itu. Saya bacakan dulu untuk Anda. Matius pasal 7 ayat 24, 25, 26, dan 27. 4 ayat saja. Setiap orang yang mendengar perkataanku, ya ini kata Yesus ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perkataan Yesus, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Wow, ini ada sebuah perintah dari Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus yang sekaligus diberikan dengan ilustrasi atau penggambaran hingga kita bisa melihat akibat dari kita melakukan firman atau perkataan Yesus dan akibat dari kita tidak melakukan firman atau perkataan Yesus. Oke. Sahabat, sekali lagi inilah bagian terakhir dari seluruh rangkaian khotbah Yesus di atas sebuah bukit di Galilea. Ya, kita tentu masih ingat ya dari berapa sudah mungkin puluhan episode yang lalu yang kita bicarakan dari minggu ke minggu di bawah tema besar khotbah Yesus di Bukit. Nah, kita masih ingat barangkali yang pertama itu misalnya 9 ucapan bahagia yang membuka khotbah ini, khotbah Yesus ini. Juga ada hal menjadi garam dan terang, ada soal hubungan Yesus dan hukum Taurat, ada soal membunuh, ada soal bersinah, soal bercerai, soal bersumpah palsu, soal mengasihi, hal memberi sedekah, hal berdoa, juga khusus tentang doa Bapa kami yang beberapa kali kita bahas itu, mungkin 6 atau 7 kali. Kemudian hal pengabulan doa itu sendiri, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran, hal menghakimi, hal jalan yang benar, dan hal pengajaran yang sesat yang kita renungkan pada episode yang lalu. Nah, hari ini adalah tentang
kokohnya kehidupan beriman oleh karena melakukan kehendak atau perkataan-perkataan Yesus. Nah, setelah Yesus menyelesaikan seluruh khotbahnya dengan berbagai macam topik yang saya sebutkan di atas, yang kita mungkin saja masih ingat, yang sangat menarik adalah kali ini berhubungan dengan kehidupan audiensnya pada saat itu, yaitu ke-12 murid dan sekelompok orang yang mengikutinya dan mendengarkan khotbah Yesus ini. Dan juga kita pada zaman kini yang membacanya dari apa yang dicatat oleh Matius dan Lukas. Setelah itu semua, satu hal yang ditekankan oleh Yesus di sini adalah hal bagaimana atau seharusnya audiens ini melakukan semua perkataan Yesus. Jadi di dalam perkataan Yesus itu ada kebenaran ilahi yang harus diterapkan di dalam kehidupan manusia, seluruh manusia di bumi ini, di mana saja. Nah, sekarang tekanannya adalah pada hal melakukan itu, ya. Jadi ini merupakan penutup, tapi juga sekaligus merupakan kunci untuk membuka satu babak baru, satu kehidupan baru yang betul-betul dikehendaki Allah di dalam kerajaan Allah yang sedang dihadirkan di bumi ini. Dan ini merupakan kebenaran yang memang dituntut oleh Allah sendiri melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang berkhotbah pada waktu itu. Bagi Yesus, hal mendengar, mengerti, dan menyadari apa yang dikatakan Yesus, ya, seluruh firman Allah yang dikatakan Yesus, ya, bagi Yesus, ya, itu memang prosesnya memang demikian. Jadi begitu Yesus berkhotbah, orang-orang mendengarkan. Dan Yesus berusaha menggunakan banyak ilustrasi supaya memudahkan orang atau audiensnya untuk mengerti. Supaya informasi yang diterima melalui perkataan Yesus itu masuk ke dalam pikiran ini dan orang mengertinya, apa maksudnya, untuk apa, kenapa buat itu, dan seterusnya. Jadi memang harus masuk ke situ. Tapi bagi Yesus itu saja tidak cukup. Memang orang mendengarkan perkataan Yesus, bisa saja mendengarkan dengan jelas, mengerti juga dengan jelas oleh karena penjelasan oleh Yesus sendiri atau cara bekerja pikiran orang sehingga bisa mengolah, menganalisis semua informasi dalam perkataan Yesus itu. Kemudian orang bisa bersikap atau mengambil sikap menerima, ya. Dia sadar bahwa yang dikatakan Yesus itu benar, lalu ia mengambil satu sikap terakhir, yaitu menerima, menyimpannya di dalam hati. Tetapi bagi Yesus ini tidak cukup. Memang prosesnya harus lewat situ. Masuk informasi, mengerti, kemudian menyikapinya dalam hal menerima. Orang bisa sampai pada kesadaran. Kadang-kadang orang sadar bahwa itu benar, lalu dia merasa dirinya bersalah. Dia menangis malah. Dia mengakui perbuatan yang salah, bisa jadi. Lalu dia berkomitmen memutuskan untuk melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan apa firman Tuhan yang barusan dia dengar itu. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Yesus mau supaya audiensnya ini sadar satu hal yang paling penting adalah melakukan firman Tuhan itu. Menghayati dan melakukan dalam kehidupan berimannya secara praktis setiap hari. Jadi firman itu masuk sampai keluar lagi melalui perbuatan, sikap, dan perbuatan sehari-hari. Itu yang diinginkan. Itu paketnya di dalam kehidupan beriman. Maka Yesus menantang pula audiens ini, yakni yang kita sudah tahu 12 murid Yesus dan juga sekelompok orang banyak, dengan mengatakan seperti yang kita baca itu tadi. Jadi Yesus katakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataannya dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi ilustrasi yang diberikan Yesus, ya, yang akan saya ulangi nanti di sini, ya, itu untuk menjelaskan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bijaksana. Jadi orang yang mendengarkan firman Yesus, kalau dia orang yang bijaksana, itu bagaimana? Tekanannya pada melakukan, itulah bijaksana.
Jadi bijaksana berarti melakukan kehendak Yesus. Yesus mengatakan begini, apabila seorang mendirikan rumahnya di atas batu, maka sekalipun turun hujan lebat dan rumahnya dilanda banjir disertai angin kencang, rumahnya itu akan tetap kokoh, tidak akan roboh atau terhempas. Karena batu itu teguh dan kokoh menopang rumah yang didirikan itu. Batu yang kokoh adalah simbol dari perkataan atau firman Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang hidup. Kehidupan yang dibangun di atas perintah Tuhan Allah dengan ketaatan penuh kepada firman yang disampaikan Yesus adalah bagaikan rumah yang kokoh, berdiri dan tetap bertahan dalam segala situasi bencana sekalipun. Sebaliknya, Yesus katakan pasir, dipakai Yesus sebagai simbol kerapuhan. Kerapuhan sebuah dasar dari kehidupan tanpa firman Allah. Jadi kalau hanya ngerti, tahu, hafal, ngerti, rapuh kalau dia tidak melakukannya. Setiap orang yang bisa mengalami sendiri, siapa saja kita bisa mengalami sendiri bahwa kalau firman Allah dan kebenarannya hanya dihafal, dimengerti dan disadari, tetapi seseorang tidak memiliki niat dan komitmen untuk terus melakukannya, maka firman itu tidak mungkin tertanam, tidak mungkin. Jadi dia hanya di permukaan saja, dia hanya sampai kepala saja. Tidak akan tertanam, tidak juga akan bertumbuh di dalam kehidupan, apalagi berbuah di dalam kehidupan sehari-hari ini. Dan kalau demikian, maka kehidupan itu pada dasarnya rapuh bahkan hampa, sehingga tidak dapat membuat seseorang dapat bertahan dalam pencobaan dan tantangan sekecil apapun. Dengan kata lain, firman itu harus sampai menjelma dalam kehidupan praktis pada semua dimensi kehidupan, fisik, mental, maupun spiritual. Jadi firman itu harus berubah sampai kepada dimensi, mengubah hidup sampai kepada dimensi-dimensi seperti ini. Firman Tuhan yang didengar akan hilang dan dilupakan begitu saja karena memang faktor keterbatasan dan kelemahan manusia. Firman Tuhan yang telah dipahami juga akan menjadi tidak lebih dari suatu pengetahuan baru, tidak lebih dari itu. Dan mungkin bisa berkembang menjadi sebuah teori dan penuntun saja. Jadi firman Tuhan bisa diolah begitu rupa, dituliskan begitu rupa menjadi satu tema yang menarik, yang bagus. Tapi dia tidak lebih dari itu. Akhirnya dia menjadi satu teori yang penuh dengan nasihat atau arahan atau penuntun. Tapi sebenarnya tidak jadi apa-apa di dalam kehidupan ini. Bahkan akhirnya juga akan menjadi satu pengetahuan yang akhirnya tidak berguna, kemudian hilang lagi. Akhirnya firman yang tadinya sudah dimengerti dan mungkin akan tetap tertinggal sebagai pengetahuan yang luar biasa menarik atau teori yang dibanggakan, namun sebenarnya tidak membawa perubahan apa-apa dalam kehidupan secara praktis. Saya tekankan ini lagi, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi kehidupan bersama orang lain. Maka tidak ada jalan lain kalau seseorang yang beriman sesungguhnya ingin hidup sesuai dengan kebenaran dan kehendak Allah, juga berguna bagi orang lain dan ingin merealisasikan kehadiran kerajaan Allah yang penuh kasih dan kekudusan yang telah diproklamirkan oleh Yesus Kristus. Maka segala firman Tuhan yang Yesus Kristus katakan itu, yang telah didengar itu, harus dilakukan semuanya. Pada segala waktu, di segala tempat, juga dalam segala situasi. Jadi melakukan firman Tuhan itu semua firman Tuhan. Jadi bukan pilih-pilih yang mana yang saya mau, yang saya inginkan, yang mana saya nggak inginkan, yang nggak begitu. Semuanya. Itu seharusnya juga menjadi kebiasaan. Jadi melakukan firman Tuhan tanpa pilih-pilih itu harusnya menjadi kebiasaan orang beriman dan menjadi bahkan kesukaan. Jadi saya suka melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan saya. Inilah yang membuat firman Tuhan itu benar-benar dapat tertanam dan berakar dalam kehidupan ini. Kalau tidak bisa. Dengan terus-menerus melakukan firman Tuhan, kita pun menjadi lebih
sensitif, menjadi lebih peka. Peka terhadap segala godaan dosa yang datang dari luar diri kita, tapi juga peka terhadap keinginan manusiawi kita atau keinginan daging kita yang terus mengganggu kita sesuai dengan kepentingan kita, kepentingan manusiawi kita untuk melakukan hal walaupun kita tahu itu salah. Nah, jadi kita punya kepekaan terhadap gangguan dari luar, godaan dari luar, tapi kita punya kepekaan yang tinggi juga terhadap godaan dari dalam diri kita. Kalau kita jadikan firman Tuhan ini sesuatu yang harus kita lakukan terus-menerus dengan setia, dengan penuh komitmen, dan menjadi kebiasaan dan kesukaan kita. Nah, saya kira seperti ini yang cukup sederhana yang Tuhan katakan kepada kita, dan Tuhan inginkan kita. Mengapa tidak cukup kita itu hanya mengerti atau membaca atau menghafal firman Tuhan, tapi kita juga harus melakukannya. Dengan melakukannya menjadi kebiasaan, menjadi kesukaan, maka dia akan tertanam dalam, dia akan kokoh, dia akan kuat, sehingga kita juga tidak terlalu sulit dalam hal menantang segala macam godaan dari luar. Demikianlah sahabat, itulah yang dapat kita pelajari dan renungkan pada hari ini. Perkataan Yesus, dasar kehidupan beriman yang kokoh. Kehidupan beriman memang tidak cukup kuat hanya dengan membaca firman Tuhan, mengertinya, mengajarkannya, dan mensyukurinya. Tetapi harus pula setia melakukannya dengan sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu kehidupan beriman ini akan berakar dan kokoh. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Frederick Makitan, berharap semoga firman Tuhan ini atau renungan ini akan benar-benar menjadi berkat buat kita semua. Kita harus segera berpisah saat ini untuk berjumpa lagi di episode berikutnya di ruang yang sama dalam acara dia. Get your message. Have a good day and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.